Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan kita dapat dipertemukan walaupun tidak secara langsung tapi melalui pembelajaran daring atau pembelajaran online terkait dengan pesantren kilat yang seharusnya itu dapat kita laksanakan di sekolah, namun karena pandemik COVID-19 ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka kita laksanakan dengan daring. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi meningkatkan efektivitas belajar di bulan Ramadan. Efektivitas belajar sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja harus kita lakukan, hanya saja ketika di bulan Ramadan kecenderungan kita untuk bermalas-malasan terkait dengan hemat energi itu menjadi persoalan. Anak sekalian, mari kita mulai proses pembelajaran dari kita. Apa sih sebenarnya belajar efektif itu? Jadi, belajar efektif itu adalah belajar yang menyenangkan, yang terjadwal dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Itu adalah pembelajaran yang efektif. Kemudian, tidak memakan banyak waktu. Hasil yang diperoleh dari pembelajaran juga maksimal. Kemudian, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Ini biasanya kalau efektif itu pasti nyambungnya juga ke efisien. Artinya tetap tepat sasaran. Jadi yang kita harapkan dalam belajar yang efektif dan efisien adalah pastinya keberhasilan. Hasil yang ingin kita capai sesuai dengan tujuan. Dan perolehannya pun sempurna. Walaupun tidak ada yang sempurna, tetapi apa yang diminta, misalkan kita membuat suatu produk itu sudah mendekati sempurna. Kenapa? Karena kita menggunakan waktu dengan baik, kemudian kita mengerjakan dengan maksimal, kemudian menyenangkan, tidak banyak waktu. Jadi kita keberhasilan dan kesempurnaan itu hasil dari belajar yang efektif dan efisien. Tadi ada bahasa kenapa harus terjadwal, kenapa harus menyenangkan. Jadi dalam otak kita dipengaruhi itu oleh fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak bekerja dengan maksimal. Ini seiring dengan bulan Ramadan. Alasan kita biasanya capek, hemat energi tadi. Maka ketika kita sudah merasakan seperti itu, otak kita juga akan merespon hal tersebut. Jadi kita harus optimis, tetap bekerja seperti biasa, lakukan dengan maksimal. Jadi kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima pun itu tidak akan disimpan baik oleh ingatan kita. Akibatnya
informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkan. Biasanya kalau kita jelaskan maksud, tapi ketika ulangan zone, itu berarti ketika saat itu bisa jadi kondisi fisik kita capek. Nih, bahwa SKS itu tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Tapi SKS yang dimaksud sini adalah bukan SKS sistem kredit semester seperti yang kita lakukan di SMA kita, tetapi SKS di sini adalah sistem kebut semalam. Artinya besok mau ulangan, malam ini baru belajar. Itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Jadi apa saja sih harus diperhatikan dalam belajar yang efektif? Atau bagaimana sih meningkatkan motivasi belajar? Jadi pertama adalah perhatikan dirimu. Itu bagaimana emosimu. Jadi emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Lalu berubahlah emosi negatif itu ke arah yang emosi positif. Dari emosi positif itu kemudian kerahkan kekuatan otak. Jadi dari emosi yang positif itu otak akan bekerja terus secara maksimal. Ketika otak itu bekerja dengan maksimal, maka yang kita harapkan adalah keberhasilan. Ingat bahwa Einstein menyatakan bahwa manusia itu hanya berapa persen, sedikit persentase menggunakan otaknya. Belum sampai 50%. Jadi ketika kita berhasil, maka kehormatan kita pun akan naik. Dan itu seperti circle, berputar terus. Jadi yang pertama, perhatikan dirimu. Itu di bagian emosimu. Perhatikan dirimu yang kedua adalah ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya. Nah ini, mungkin kalian yang punya adik yang masih kecil, masih ingat, mereka sering bertanya hal-hal yang sepele bagi kita, menurut kita, tetapi itu sebenarnya adalah kemampuan bertanya mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kalau bahasa sekarang namanya kepo lah. Ini kepo dalam hal yang positif. Jadi ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya. Kenapa sih seperti ini? Kenapa seperti itu? Jadi apa manfaat bagiku? Perhatikan dirimu yang ketiga adalah kita harus tahu gaya belajar kita itu seperti apa. Apakah kita itu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon, ketika kita dapat telepon berbicara coret mencoret? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan? Nah, ini termasuk visual, artinya pola pembelajaran adalah secara visual. Yang kedua, apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Kemudian, apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Kalau seperti itu, namanya auditorial. Gitu. Yang ketiga, gaya belajar. Tadi visual, auditorial. Yang ketiga, apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Nah, kalau hal seperti ini yang kalian rasakan,
Berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. Bagaimana kemampuan belajarmu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab demi meningkatkan kemampuan belajar kita. Kemudian, kalau tadi kita memperlihatkan diri kita, kemudian yang kedua, perhatikan lingkungan kita. Jadi pilihlah tempat yang menurutmu nyaman. Ini mungkin salah satunya. Gunakan musik. Kadang kita akan lebih rileks ketika kita mendengarkan musik. Nah, ataupun ini bisa kita ganti dengan lantunan ayat-ayat suci. Itu ataupun dengan musik-musik yang religi. Itu misalkan tanpa musik bahwa denyut nadi dan darah dan tekanan darah itu meningkat, gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang. Itu berarti kan sulit konsentrasi. Tapi dengan mendengarkan musik itu denyut nadi dan tekanan darah akan menurun, gelombang otak melambat, dan otot-otot rileks. Jadi kalau kayak gini berarti dapat konsentrasi. Mungkin musik membantu kalian untuk meningkatkan konsentrasi, tapi sekali lagi kita ganti musik ini dengan lantunan ayat-ayat suci yang sudah memiliki ada penelitian yang dilaksanakan bahwa ketika kita mendengarkan lantunan suci, gelombang alfa itu juga akan keluar di otak kita. Kemudian teknik apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar? Apakah mencatat bebas atau peta pikiran? Teknik memanfaatkan keseluruhan otak untuk membentuk kesan. Otak kita itu sering mengingatkan informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk, dan suara. Kemudian, teknik peta pikiran itu sangatlah efektif. Contoh itu peta pikiran seperti ini. Peta sukses belajar. Sebelum belajar apa? Kita buatlah peta pikiran. Atau kayak seperti peta konsep. Apa motivasinya, apa karena uang, bagaimana gaya belajarnya, visual, auditorial, kinestetis, bagaimana pasca proses belajar seperti apa. Tentu harus berdoa dulu, kemudian posisinya seperti apa, dengerin musik itu yang tadi saya sampaikan, alfa gitu kan. Kemudian apakah tekniknya kita dengan mencatat bebas, kalau ada jeda kita ngopi dulu. Kalau sekarang nggak boleh bulan Ramadan ngopi, kalau siang hari, kalau malam ya boleh. Kemudian lihat lingkungannya seperti apa. Nah, pasca belajar ada senam otak, kemudian memori kita ingatkan kembali. Apalagi yang perlu diperhatikan? Tadi sudah disinggung senam otak sebelum dan sesudah belajar supaya mata kita rileks. Kemudian cari sumber belajar lain. Kita untuk saat ini dengan teknologi yang luar biasa, sumber belajar kita dapatkan di mana-mana. Kita buka Google Scholar yang lebih bagus itu kaitannya kita mencari referensi yang baik, di sana banyak sekali yang kita bisa, tergantung niat kita mau atau tidak. Sering baca buku, jadi misalkan 1 bulan itu 1 buku yang kita beli, kita baca, pasti kita akan buku-buku motivasi biar kalian meningkatkan motivasi kalian. Kemudian
Pergi ke perpustakaan kalau nggak punya uang untuk beli buku, pergi ke perpustakaan. Ketika saya melihat catatan di perpustakaan sangat minim sekali siswa Semanda yang masuk ke perpustakaan. Ada 847 siswa yang masuk perpustakaan kita ya cuma berapa persen, di bawah 10%. Itu sangat miris sekali. Artinya jarang sekali anak-anak yang suka membaca buku. Mereka suka, atau kalian itu lebih suka membaca status, yang itu yang diperhatikan. Dan kita harus merubahnya itu demi ke depan lebih baik lagi. Kemudian pengaturan jadwal belajar yang efektif. Artinya kita harus berpedoman pada perhatikan waktumu. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu, kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia, kapan kamu dapat belajar dengan baik. Kadang kita lebih senang di depan TV, lebih senang di depan HP daripada kita di depan buku. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita? Apakah kita belajar atau kita hanya bermain-main? Di bulan Ramadan ini kita manfaatkan waktu selain dan belajar. Belajar sendiri adalah ibadah. Kita juga bisa melaksanakan ibadah yang lain. Jadi jangan sia-siakan waktu, terutama ketika Ramadan ini kita bisa melaksanakan segala sesuatu lebih baik lagi, dalam artian Ramadan hal-hal yang baik itu bisa dilipat gandakan. Bagaimana cara merencanakan jadwal belajar yang efektif? Yang pertama, kita itu harus tetap membutuhkan tidur. Makanya cukup untuk tidur, makan yang bergizi, dan kegiatan hiburan itu jangan dianggap remeh, bahwa hiburan itu adalah merefresh otak. Kemudian prioritaskan tugas yang mana yang sangat penting, kemudian penting, skala prioritas lah. Kemudian review terus bahan pelajaran yang di kelas, bahwa ingatan kita itu terbatas. Jadi kalau bisa kita selalu direview terus. Kalau satu hari kita nggak belajar, itu biasanya hilang. Makanya dulu kita review terus. Jadi kemudian jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Pilih tempat yang nyaman, yang tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Kemudian rencanakan juga deadline, kapan selesainya pengaturan waktu tadi. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, atau sore hari. Kemudian jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Hati-hati jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Jadi kita juga harus fleksibel. Kemudian bagaimana sih juga untuk belajar efektif? Kita sebelum melaksanakan perencanaan, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kamu suka membaca, bercerita, menghafal, suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Itu harus kita jawab. Kemudian kita baru bisa merencanakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Apa kamu bertanya jika tidak mengerti? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan
meningkatkan motivasi belajar, efektivitas belajar selama di bulan Ramadan ini. Artinya kita bisa meningkatkan motivasi efektivitas belajar di bulan-bulan lain, Pak. Hanya saja di bulan Ramadan tadi yang saya seperti sampaikan bahwa kadangkala bulan Ramadan hanya sebagai alasan. Jadi kita cenderung malas-malasan. Tidak. Ketika kita memahami bagaimana efektivitas pembelajaran itu kita peroleh dengan seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah dalam belajar kita lebih efektif. Gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kalau nanti ada pertanyaan ataupun yang lain-lain, bisa saja kita diskusikan, bisa melalui guru agama atau langsung ke saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.